Gawat, kewarganegaraan imigran Yaman digugat. Teman-teman, seperti kita ketahui, warga keturunan Arab itu pada zaman kolonial itu memperoleh strata kedua setelah bangsa Eropa. Jadi mereka merasa kasta atau klan yang tinggi, sehingga enggan untuk mengurus surat kewarganegaraan. Warga keturunan Arab di Indonesia yang banyak, khususnya imigran Yaman, itu belum punya surat kewarganegaraan, yang implikasinya tidak akan bisa dicalonkan menjadi pejabat, apalagi presiden. Kita simak bersama uraiannya di channelnya Gus Fuad Peret. Kita simak bersama. Saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya, seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D, hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja, itu harus warga negara, tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan?
yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2, sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Kan ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga. Seperti Anies sebagai presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke Tun, di pengadilan Tun ditolak juga, di NU juga. Alasannya saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya? Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara ketundukan KTP amat. Gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden. Ya, sebenarnya gini, Kang Mas Subhan, itu di pasal 26 UUD 45 itu telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Artinya mereka suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Makassar, Bugis dan lain sebagainya, Papua, itu jelas. Dan Indonesia asli. Mayoritas O, C, dan itu otomatis menjadi warga negara. Dan ini, selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan. Misalkan naturalisasi, asimilasi, atau kalau sekarang marak sepak bola, misal bintang sepak bola itu ya, dia punya leluhur orang bangsa Indonesia asli, tapi dia masih harus mengajukan, dan itu sampai ke presiden. DPR pun sampai dibahas di DPR, artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan tentang asas warga negara Indonesia menganut sistem apa, Kang Mas Subhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gus Suat bertanya tentang apakah tidak bisa
dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Nah, tadi Kang Mas Iwan mengatakan tidak bisa karena itu urusannya dengan Dukcapil. Warga negara beda. Sebenarnya di ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu diatur penduduk dari penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia. Dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing pun bisa menjadi penduduk Indonesia, tidak serta-merta dia adalah warga negara. Jadi begitu. Iya, betul. Iya. Jadi definisi yang berbeda antara warga negara, status warga negaraan dengan penduduk Indonesia. Itu status yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, mohon dilanjut. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran, menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya. Darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia itu anaknya orang Amerika, tapi menurut Amerika itu menganut asas ius soli, daerah. Jadi di mana tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, di Indonesia dikasih pilihan. Nanti pada saat anak itu umur 18 tahun, disuruh pilih. Kau menjadi warga negara Indonesia di mana kau lahir, atau menjadi warga negara Amerika di mana bapakmu orang Amerika. Nah, begitu. Nah, kalau penduduk gampang. Karena orang asing pun boleh punya KTP. Tapi juga ada syarat. Yang jelas penduduk dengan warga negara itu beda. Kalau penduduk tunduk diatur pada pasal 26 ayat 2. Benar kan Mas itu? Kalau kewarganegaraan diatur pasal 26 ayat 1. Itu. Oke. Jadi beda. Jadi beda. Beda penjelasannya. Gitu. Dan ini saya penelitian di lapangan juga, ternyata orang-orang Tionghoa saudara kita itu mayoritas mengurus kewarganegaraannya. Makanya dia ada ganti nama. Itu dia tunduk pada yang dikenal oleh mereka itu P10, yaitu ketundukan dia mengurus sebagai warga negara. Nah, dia juga ada yang pulang ke negerinya dia juga ada pulang. Contohnya pernah ada polemik mengenai Ahok. Ingat, Ahok itu kata Yusril, kata Prof. Yusril nggak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Ahok saat lahir itu orang tuanya belum warga negara Indonesia, baru proses urus. Keluar kewarganegaraannya Indonesia tahun 80-an, kata Yusril. Maka Ahok waktu lahir itu belum warga negara Indonesia bapaknya, sehingga Ahok bukanlah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya. Itu kata Yusril. Nah, artinya apa? Ada pembanding di situ. Kalau calon presiden itu spesialis, makanya untuk mengganti dulu kan harus orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Terus diamandemen menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, orang klan Ba'alawi Arab khususnya tidak akan bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena dia tidak memiliki
pengesahan sebagai warga negara orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya, gitu. Itu penjelasannya. Oke. Begini. Sekarang saya lanjut sedikit. Kenapa Boleh, saya boleh. kayak minta? Karena sekarang di lapangan secara empirik terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Demikian tadi uraian mengenai bagaimana di Undang-Undang Dasar 45 tentang kewarganegaraan, kemudian aturan-aturan yang lain mengenai kewarganegaraan. Jadi imigran Yaman ini atau keturunan Arab yang belum memperoleh surat kewarganegaraan, ya hati-hati saja, nanti barangkali ingin mencalonkan menjadi presiden atau pejabat negara itu harus dituntaskan terlebih dahulu, terutama para kabib-kabib ya. Kabibnya ini harus punya surat keterangan kewarganegaraan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.